Oke, kali ini hidup di atas roda ngobrolin otomotif dan kehidupannya bareng Mas Miki sama Halo. mobilnya. Yang punya mobil apa ini Mas? Mercy Boxer. Mas Miki dari mana? Boleh kenalin dulu. Ini Oleh yang punya Mercy Boxer. Dari depan sih Mercy Boxer ya Mas? Iya. Dari belakang, ntar coba lihat sendiri. Mas Miki dari Euroboys.syndicate Mas. apa itu? Instagram yang isinya cuma mobil Eropa. Instagram yang isinya cuma mobil Eropa. Kolektor, koleksi payu didol. Gitu. Di depan ini udah ada mobil apa? Boxer. Mercy Boxer. Tahun 87. Yang warnanya nggak ada ya, aslinya nggak ada. Ini inspirasinya cuma dari helm INK. Terinspirasi dari helm INK. Memang warnanya nggak ada dan di depan ini kelihatan normal biasa. Normal biasa, tapi nanti lihat di belakangnya. Itu mobil yang sempat rame diperbincangkan. Ini mobil sedan tapi kok ya gitulah. Nanti lihat di belakang aja. One and only di Indonesia Mas. Cuman satu-satunya di Indonesia ya? Karena yang punya Mas Miki sendiri. Mas, boleh ceritain awal mula pakai Mercy? Awal mula pakai Mercy dari dulu sih Eyang udah pakai Mercy ya. Out money teman-teman. Mercy Boxer. Terus ya udah sampai sekarang sih. Lahir di dalam mobil Mercy jangan-jangan? Enggak. Oh enggak. Dari dulu udah berarti dari kecil udah Mercy. Iya. Boxer. Total makan itu dari itu bikin Euroboys Syndicate. Ngumpulin. Knowledge-nya Mercy berarti dari kecil ya? Dari experience-nya juga dari kecil. Experience-nya dari kecil. Oke. Dengan posisi dari kecil itu sudah pakai Mercy gitu Mas. Perkembangannya dulu sama sekarang gimana? Kita ngomongin tentang yang Boxer dulu aja dah. Boxer dulu. Kan akeh itu. Boxer serinya tuh banyak ya Mas. Awal dia keluar itu tahun 86. Ini tahun kedua setelah dia keluar launching. Awal itu 86 sampai 96. Ya bentuknya sih hampir mirip-mirip. Facelift di 96. Faceliftnya itu di 94. Ya. Tuh, terus ya fitur-fitur banyak yang ditambahkan lah ya. Kayak kalau yang 96 itu udah ada kre, wiper lamp bawaan. Jadi bawaannya kalau yang untuk tahun tua kan yang ada wiper lampnya cuman yang Matic. Kalau yang tahun facelift itu wiper lampnya dari tahun 94 sudah ada. Udah ada ini. Iya. BTW aku di 99 Social Bar Solo itu mau ngeracunin yang punya, tapi yang punya kayaknya masih perjalanan ke sini. Nanti kemarin gini Mas, aku cerita toh, Mas aku mau bikin podcast ngobrol-ngobrol sama mobil langka dan viral. Tak kirimin foto nih Mas ini. Foto. Ini apa ini? Asli apa bukan ini? Ini apa mobil apa? Besok aja ketemu ke sini pas aku podcast ya. Ini buat teman-teman di looknya, garage-nya kayak lumayan dibikin bengkel, asik buat yang ini ya. Asik banget. Nongkrong yang ngadepin mobil. Kita nongkrong sambil nonton mobil. Di 99 Social Bar. Tadi sih janjian bentar lagi gitu katanya Mas Bintang, ownernya 99 mau ke sini. Penasaran. Kita racunin aja mobil Eropa. Walaupun saya yang bukan orang user Eropa, aku juga pengen belajar banget mobil-mobil Eropa karena paradigmaku sebagai orang umum Mas, pakai mobil sedan tuh ribet. Pertama ribet jalannya, karena harus ngecek tuh polusi tidur. Iya nggak sih? Enggak. Emang Mercy Boxer yang standar masih manusiawi? Masih. Aman Mas, saya naik kapal aja nggak usah turun, nggak usah apa, nggak gesrot, aman. BTW ngomongin naik kapal berarti pakai lintas pulau pakai Boxer gitu? Iya. Kita Oktober itu 2022 after COVID itu ke Bali. Naik Boxer? Serius? Dalam rangka apa? Main. Gabut. Oke. Habis dikurung 2 tahun pandemi. Tak kira itu mobil Eropa itu mobil yang disayang loh Mas.
Enggak. Akhirnya harus kita pakai harian buat kota-kota toh gitu. Bisa sampai Bali, bisa sampai overland sampai Bali. Ya, kemarin ada teman dari Surabaya, itu ke KM0 Sabang. Pakai boxer juga? Ya, sendirian. Jalannya gimana sih? Ya off-road juga sih, sempat off-road gitu. Tapi itu standar atau? Standar. Segitu jauhnya konsumsi untuk boxer gimana? BBM? Saya PP dari Solo sampai pulang ke Solo lagi itu di Bali seminggu itu habis 1,8 pertamax ya Mas. Kok orang boros-boros banget ya Mas ya? Nah iya. Eropa itu harus dipakai biar irit. Berapa cc sih Bang? 3.000 cc berarti perbandingan 1 banding keluar kota 1 banding 12 masih dapat sih. Ngirit ya hitungannya ya? Ngirit. Okay. Untuk 3.000 cc Mas. Yang bikin isu mobil Eropa boros itu siapa toh? Gak tahu. Itu jadi pertanyaan nih. Langsung ke user Eropanya dulu. Langsung nih dia bilang 1 banding 10 banding 12 ya. Dalam kota 110 sih Mas. Kita nggak bandingin dengan mobil-mobil zaman sekarang ya. Kalau mau bandingin dengan mobil-mobil zaman sekarang memang nggak apple to apple. Ya, benar. Kalau mobil-mobil bandingin dengan mobil Eropa tahun 80-90-an manusiawi ya. Manusiawi. Oke dengan 3.000 cc bensin. Minum bensin minum Pertalite masih mau? Masih mau. Cuman kemarin itu kenapa kok saya pakai Pertamax biar aman aja di jalan. Karena kita nggak tahu kualitas Pertalite di jalan kayak apa. Jadi yang aman kasih Pertamax aja. Mas. Udah pakai Mercy apa aja Mas? Mercy Boxer. Terus pernah pakai Tiger cuma sebentar. Terus 210 setelahnya Boxer. Terus lompat langsung ke tahun muda Mas. Itu yang 212. Mercy 212. Paling nyaman? Masih megang di Boxer sama New Ice W210. Kenyamanan di apa? Kaki-kaki atau di treatmentnya? Kaki-kaki interior perawatan. Oke. Kalau ini semi injektor? Ini masih yang fuel disc, injeksi mekanikal. Injeksi mekanikal itu masih yang sama kayak Bospom lah Mas. Oke. Oke, terus habis itu sebelum kita lihat nih, penasaran sama bentukan kenapa ini sempat viral. Pakai ini tuh tahun berapa Mas? Awal dapat mobil ini. Mobil dapat 2018 2019 sebenarnya. Baru dong. Iya. Itu kan European Boss itu kan jual beli. Ya, jual beli iseng-iseng gitu sih. Yang bagus dipakai atau yang bagus dipakai dulu baru dijual atau memang kolek yang wah kayaknya ini istimewa banget nggak bakal dijual gitu. Semua dijual Mas. Semua dijual. Tapi kita beli bahan dulu. Ya bukan yang bahan parah ya. Jadi masih bisa untuk ditata. Kita tata dulu sampai benar. Mobil pakai harian, luar kota terus dulu. Coba. Selama itu tidak ada kendala baru kita jual. Hobi yang dibayar dong? Ya, hobi yang diuangkan. Hobi yang diuangkan. Nah ini Mas Bintang udah masuk nih. Sini. Halo. Ini ownernya 99 Kemarin penasaran nih Mas. Mas aku kesini mau ngajak temenku mau hidup di atas roda, mau podcast. Mobil ini kayak gini nih Mas. Kios yang punya. Gimana? Karena ini mic-nya teman 2, gantian aja Mas. Selamat datang di 1999 Mas. Siap Mas, terima kasih sudah. Salam kenal. Boleh. Saya Bintang. Dengan Mas siapa? Michael. Mas Miki. Michael. Panggilannya Miki. Akhirnya kejawab. Akhirnya kejawab ya. Sebelumnya udah punya Mercy? Kebetulan sebenarnya kalau bicara otomotif, aku tuh anaknya bukan yang otomotif, tapi kepengen. Kepengen ke situ. Untuk lebih culture. Mas Adit ini komunitas juga. Mas Adit ini Mas Adit. Mas Miki. Saya ikut di klubnya MBCI sih sebenarnya untuk ini boxer aja. Racun mana yang harus saya jauhin? Jadi kayaknya nanti tongkrongannya Mas Miki
main ke sini, saya nggak usah ke sini. Oh, gitu. Berarti saya ke sininya nggak usah bilang, tapi memantau Mas Bintang ada di sini nggak ya? Ada, kita samperin langsung. Untuk membeli mobil Eropa itu harus ini Mas, ikut komunitasnya dulu ya. Iya, bisa ikut komunitasnya dulu, mantau-mantau di Facebook aja bisa. Untuk tanya perawatannya gimana. Terus Mas, Miki, mobil Eropa. Pertanyaan simpelnya, boros nggak sih? Enggak. Sebenarnya atau ada juga sih teman yang bilang kalau ini mobil Eropa, kamu punya mobil Eropa nggak usah mikirin boros ya. Itu tergantung yang diperbandingkan. Iya. Oke. Kita kalau ngobrolin mobil Eropa dibandingin dengan Avanza gitu aja. Ya udah nggak apple to apple. Ya nggak karena apple to apple, ini 3000 cc, Avanza 1300 atau 1500. Berarti kan kita harus bandinginnya Europe to Europe. Betul? Ya enggak sih. Enggak juga. Untuk Jepangan yang cc-nya hampir sama aja. Atau sekelasnya. Oke, I see. Ya, paham. Aku datangnya telat, Mas. Jadi mungkin belum tahu ini basicnya apa. Mungkin tadi obrolan di awal mungkin tadi udah kali ya. Tapi nanti bakal iya dong. Bakal muter. Jadi teman-teman masih penasaran ini mobilnya itu apa ya, dari depan itu standar normal kayak gini. Ya, Mercy Boxer aja. Pada umumnya. Standar normal pada umumnya kayak gitu. Mas sebagai orang awam, apa yang di pikiran Mas Bintang soal orang yang punya mobil Mercy kayak gitu, mobil tua lah gitu? Jujur kalau kita bicara apa ya, Europe ya, bicara mobil Eropa, kalau disuruh milih sebenarnya aku pribadi mungkin masih prefer milih BMW. Aku lihat Oke, thank you. Aku juga mau dong. Anaknya lo bikin sendiri aja ini. Oke, Mas. Ya, gimana? Kalau awam, aku sebagai awam otomotif suruh milih, aku prefer BMW. Karena mungkin aku melihat pertama dari desain kali ya. Iya. Dari desain mungkin BMW lebih anak muda, lebih terlihat sporty. Jujur kalau lihat Mercedes-Benz sempet sih ada cakep ya. Tapi mungkin kok old ya. Berasa old ya gitu. Mungkin Mas Miki bisa jelasin, Mas. Mungkin dari Mas Miki kayaknya pengguna Mercy juga tetap milih. Iya. Gini Mas. Pertanyaannya. BMW atau Mercedes-Benz? Pakai dua-duanya saya, Mas. Kebayang toh memetewi. Kayaknya salah. Aku sore ini datang ke sini salah. Salah. Penuh racun. Mercy dan BMW pakai dua-duanya pakai. Sering pakai yang mana? Sama, sering dipakai semua. Gantian. BMW-nya yang mana? BMW-nya E34. Seri 5. Oke. Yang dikenal orang rewel. Ya itu. Saya pakai. Berarti itu berarti itu apple to apple, Mas. Iya, untuk kalau Mercy E-Class itu BMW-nya seri 5. Itu sekelas. Mercy E-Class. Kalau punya Mas Miki ini E-Class. Ini E-Class. Iya. Kita apple to apple-nya sama seri 5. BMW seri 5. Iya. Kalau BMW seri 3 itu sama C-Class. Kalau di Mercy. C-Class. Iya. Oke. Mas Miki pakai BMW. Pakai Mercedes juga, pakai Mercy juga. Lebih sering yang mana? Dua-duanya sering. Gantian, Mas, makanya. Pertanyaanku bodoh. Jadi sehari gitu. Ayo, Mas, mobil tua itu kalau nggak dipakai ada aja gebrakannya. Yang tiba-tiba brebet. Yang tiba-tiba apalah gitu kan. Secara persentase, BMW atau
Mercy. Secara persentase. Mercy. Berapa? Bisa 70, sisanya Mercy 70, sisanya BMW. Nah, ini yang bikin penasaran. Kenapa Mercy? Kenapa Mercy? Udah sering sih Mas, jadi udah kayak di luar kepala ya. Kalau BMW kita masih meraba-raba. Apa yang bikin BMW itu jadi pertanyaan meraba-raba itu tadi? Karena pakai BMW kan, aslinya saya baru aja Mas. Paling baru 5 bulan. Siapa yang ngeracunin? Ayo. Siapa yang ngeracunin? Ini sebenarnya Mas Miki pun bisa keracunan juga ya. Sebenarnya pengen BMW itu karena penasaran. Daripada saya nggak sama sekali, mending aku beli, penasaranku terbayar. Itu sih. Sudah kerewelan apa yang didapatkan? Sorry, ini kerewelan itu tadi BMW atau BMW 5 bulan dipakai. Oke. Bisa Mas. Selama pakai sih baru benernya baru 2 minggu ini Mas. Kenapa? Baru bener atau baru kebeneran? Baru bener. Yang mesin jebol kemarin? Bukan mesin jebol sih Mas. Apa itu? Meledak Mas. Meledak. Aku nonton di grup loh, buka kap, terus isinya asap semua. Waduh. Nonton BMW, baik. Nah, oke. Aku mungkin kurang begitu ngulik yang seri 5 ya Mas. Iya. E36. Sama Mercy. Iya. Sama Mercy yang C-kelasnya ya. Ya, oke. Prefer mana? Kalau aku masih prefer BMW E36. E36 ya? Anak mudanya kelihatan banget. Alhamdulillah. Sportinya masih dapat. Cuman kalau habis tanya apakah masih ada? Apakah masih ada? Itu. Baru lihat marketplace itu. Sebenarnya karma loh, apakah masih ada gitu ketika kita mau jual barang, pasti dibalas gitu. Apakah masih ada terus nggak kita balas? DM apakah masih ada toh dan kita balas masih kan. Sedih pengalaman bapak-bapak marketplace ini. Tapi jujur lihat yang unit di belakang ini ya agak menggiurkan ya. Kalau yang ini nggak dijual Mas. Oh yang ini nggak dijual. Nggak dijual. Ya aku juga baru mau nanya-nanya. belum ke arah sana. Karena udah banyak banget yang tanya ini dijual nggak gitu loh. Serius keunikan itu tadi ya? Iya, karena cuma satu aja di Indonesia. Awal mungkin di dunia satu unit aja. Satu unit. Karena maksudnya gimana nih? Bikin sendiri. Penasaran. Wah, penasaran. Ini nggak bisa sekarang nih muternya. Nanti dulu aja. Biar tambah penasaran dulu. Oke. Penasaran. Sempat juga mobil ini dikira 5 daftar mobil apa? 1. Jenazah. Mobil jenazah. Oke. Mobil jenazah. Wagon. Oke, 2. Kanvas. 3. Terus pernah dibilang sama mbak-mbak pom kandang anggora. Buat bawa. Parah. Diabur ya, baik. Ngawur tol. Yang kelima, boxer jadi-jadian. Gimana itu boxer jadi-jadian ini gimana? Iya. Depannya boxer, belakangnya wagon, tapi nggak wagon. Depan boxer. Iya. Belakang? Ya kayak gitu. Ya nanti. Lah ngomongin Mercy boxer, sebenarnya jenis-jenisnya boxer itu ada jenis apa aja Mas? Sedan, coupe itu yang 2 pintu ya. Ya. Terus ada coupe yang cabrio, yang atapnya bisa dibuka. Oke. Sama wagon. Pickup nggak ada. Nggak ngeluarin Mercy. Nggak ngeluarin. Setauku nggak ada ya. Untuk mesin ada yang diesel bensin di Indonesia? Diesel adanya di luar Mas. Di luar? Ya, tapi di Indonesia ada yang pernah masukin. Itu 300D kan. Kode mesinnya? Ya. Berapa cc? 3.000 diesel. Boleh tahu kenapa kok nggak masuk? Wah, nggak tahu itu.
Mungkin ya kalau masuk harganya mahal banget Mas. Orang yang bensin aja harganya waktu ini 87, itu udah 80 juta. 87 juta. Harga baru tahun 87 Mercy Boxer 87 juta. 87. Ini buat ngeracunin Mas Bintang, Ya. boleh diinfokan untuk harga Boxer rata-rata sekarang kan nggak ada harga pasti kan mobil tua rata-rata. Monggo Mas. Berapa tuh? Mas, kalau bicara masalah harga, jangan yang apa? Jangan yang apa ya. Oh gitu. Kita mulai dari harga ada yang 30 jutaan. 30 jutaan Iya, udah ada. unit Mercy. Iya. Bahan pikiran. Bahan pikiran. Bahan pikiran. Oke, itu 30 juta bahan pikiran. Naik. Mas Bintang pikirannya rada slow, pengen cari pikiran, ya bahan-bahan itu ya. Mas, aku tipikal orang yang Gimana? malas ribet. Malas ribet. Wah, parah banget kan. Japanese user ya. Oke. Malas ribet. Kalau malas ribet mulai dari 80 sampai 200 juta. 80 sampai 200. Itu yang 4 pintu ya? 4 pintu. Belum yang 2 pintu, belum yang wagon. Oke, kita bicara 4 pintu ya. Iya. Udah 80-an ya. 4 pintu standar. Itu udah nggak ada PR, pajak hidup, mobil tinggal pakai 80 sampai 200. Menarik. Kalau yang coupe? Coupe start dari 300-an sampai 500, 600-an. Kolektor item ya sudah ya? Iya. Wagon? Wagon sekarang kemarin aku nonton marketplace di harga 1,2 M. Terakhir. Sorry, Mas Miki dari apa? Mas komunitas mana tadi? MBCI. MBCI, Ya. Mercedes-Benz Boxer Club Indonesia. Solo Boxer Club chapter. Indonesia. Di situ ada ini juga, maksudnya informasi mengenai mobil yang dijual atau apa? Kalau lebih ke apa, Mas? kita sering ngadain acara touring. Oh gitu. Terus Oke. charity gitu tuh. Oke. Ya, guyup sama keluarga rame-rame Kalau kita acara untuk gitu. lihat unit yang dijual di mana ya, Mas? Nah, kalau unit dijual nanti bisa mantau di IG saya, Mas. IG-nya Mas Miki. Iya. Oke. Kayaknya nggak jadi tak follow sih. Di Euroboys.syndicate. atau Mas Europe Miki Boys dot syndicate. atau Mas Miki Oke. jadi Michael Lee 117. Mas Mik, sekarang perkembangan otomotif di kota Solo, mulai dari VW, terus yang 4x4 banyak, Ya. Land Rover, Land Cruiser, kemudian apa lagi Mas? Banyak mah. Mercy, BMW, Toyota Cooper, semua. Mini Cooper juga Ya. ada, Toyota, Wagon, Wagon itu juga ada. Mas Miki gimana perkembangan? ya itulah otomotif ya, Mas. Di Solo yang terkenal dengan culture slow living. Slow living. Mobil-mobil yang Mobil-mobil culture-nya keluar, kita pagi-pagi ngopi gitu kan. jadi pagi after works-nya kita juga Ya, after sering office. after office-nya juga keluar, kita sering. Jadi istilahnya orang-orang di sosial media bilang kalau kota Solo sebagai tempat cuci uang itu benar salah atau gimana tuh? Enggak tahu ya. Enggak pernah mau cuci uang. Uang saya mah kecuci di mesin cuci. Nah, aku cuci utang. Itu jadi aku baru tahu loh Mas, ternyata segala macam profesi juga ya. Ya. Mulai dari dokter, pengajar, pendidik, pengangguran bisa jadi satu di situ. Dan dulu kan sering apa ya, modifikasi zaman dulu orang kita kumpul mobil itu kan sangar-sangaran modifikasi. Ya. Tapi sekarang piye carane look original. Gitu. Atau ya kalau nggak original ya modifikasi. Tapi yang simple masih enak dilihat lah. Karena penggunanya sudah beranak-beranak, Iya. kono kuwi. Jadi, Sudah family. Tiba-tiba nanti di grup, ayo kemana kita? Itu. Jadi Tapi yang kids friendly ya. ada itunya. Ya. Mas Miki pengaruh nggak di komunitasnya MBCI sendiri? Pengaruh gimana Mas? Pengaruhnya untuk teman-teman yang
kota Solo sebagai wes mulai dilirik untuk otomotifnya di sosial media terutama. Kalau untuk di komunitasnya Mercy Solo, mobil ini sebagai ikon. Yang ini? Ya, sampai di pusat pun ini ikonnya Solo ini, jadi dilirik terus. Berapa member di MBCI Solo? MBCI Solo itu ada 60-an orang. 60-an. Syarat harus punya Mercy dulu ya? Ya. Kalau dijual? Kalau dijual apa? Kalau dijual, aku sedang di Mercy ini. Oh, nggak apa-apa selama udah dapat member. Oke. Ya. Gitu. Bisa jadi ini jadi ikonnya MBCI. Ini MBCI Solo. Solo. Ya. Penasaran kan kenapa ini dibikin? Kenapa ini jadi ikonnya? Teman-teman, ini mobil di belakang saya ini jadi ikonnya MBCI, Mercedes Boxer Club Indonesia Chapter Solo. Apa yang bikin ini bisa jadi ikon? Ayo. Kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Okay, we can see brothers. Yang menjadi ikon MBCI dan yang menjadi kenapa mobil ini viral adalah ini dimodifikasi. Wow. Dimodifikasi model kayak gini deh. Apa ini namanya? Mas, kalau dari orang awam mobil apa? Mirip mobil apa? Kulitnya kayak Ghostbuster ya. Coba kan ini secara visual putih semua, putih merah, Ghostbuster nih. Tambah tulisan ambulan. Ya kok ambulan. Jangan. Kok mobil jenazah? Ya. Depan tadi Boxer. Boxer. Secara spesifik ini wagon pick up atau kanvas. Ini dulunya Boxer 4 pintu. Boxer 4 pintu. Terus kita potong jadi pickup dulu. Oke. Ini sempat jadi pickup. Oh, sempat jadi pickup? Iya. Ketutup juga? Ketutup. Ini ketutup situ? Iya, jadi ini kan dijebol nih sana. Dulunya ada tutupnya. Jadi belakang sini bak. Terus bosen, kita jebol lagi, kita jadiin kayak gini. Berapa lama itu jadi pickup? Jadi pickup itu lebih dari 2 tahun ya. Oh, lebih dari 2 tahun. Dari sedan jadi pickup. Kemudian jadi wagon canvas. Wagon canvas. Inilah tidak di wagon aku enggak. Ya, wagon canvas. Wagon canvas. Wow. Lurus, Mas. Yang dimodif dari samping saya. Kita lihat ini. Oke. Pintunya belakang udah nggak ada ya? Pintu belakang. Iya. Oke, ini belakang Nggak ada. fiber nyambung atau di? Enggak. Pintunya tak potong. Sambungin di las semua. Sambung di las. Iya. Mau cari nggak ada toh? Nggak kelihatan. Damn. Ini pakai ininya? Itunya Iya, ini. bikin. Karena kalau Kan sedan ya nggak ada kan? nggak ada. Kaki-kaki ceperin. Standar ceper. Ini model kayak gini standar apa ceper? Ini ceper. Ceper. Ceper dewasa, ceper manis. Ceper manis. Tapi tetap nyaman. Masih nyaman. Masih nyaman. Ini berarti bisa dibuka gitu toh, Mas? Bisa dibuka. Ini bisa dibuka jualan rentengan. Rentengan. Tadi ada yang bilang apa, Mas? Kandang anggora. Kandang anggora. Karena dalamnya kayu kata mbaknya. Bisa nih kita lihat dalam nih. Boleh. Kita buka dulu. Cara bukanya? Nih, ada zipper di sana. Kita tarik. Damn. Iya. Kenapa kayu, Mas Miki? Nggak tahu mau dikasih apa ya, adanya kayu. Tapi rapi. Rapi. Okay. Kita kasih tataan dulu bawahnya, pinggirnya kita kasih tataan dulu, baru dipasang kayu. Peredam. Besi. Besi enggak peredam. Enggak. Sorry, ini berarti awalnya kan bak belakang ya? Iya, bak belakang. Bak belakang ya. Dulu baknya itu di atas ban. Jadi cuman pick-up-pick-upan aja buat kita seneng-seneng. Oke. Terus Waktu itu udah bosan,
Akhirnya yang di baknya itu kita turunin ke bawah semua. Kita tata ulang pakai sasis sedannya. Mas, konsepnya apa? Nggak ada. Ini tuh gambar jalan, Mas. Ya, dulunya itu mau jadi wagon, asli wagon. Dulu mau dibuat gitu, cuman banyak yang waktu itu banyak yang buat. Oke. Terus akhirnya akhirnya jadi ini. Kalau wagon itu belakangnya nanti dipakai apa? Besinya custom. Bikin bisa, beli half cut bisa. Half cutnya wagon. Iya. Mahal juga. Mahal. Kalau kemarin malah wagonnya kita mau bikin sesuai aslinya, tinggal pakai stop lamp aslinya, pintu bagasi kita bikin. Ini bikinnya di Semarang. Ini? Di Toto Speed Semarang. Ini custom juga? Custom semua, Mas. Semarang juga? Ya, semua. Dari yang model, dari bentuk pickup sampai jadi kayak gini, itu di Semarang semua. Kalau kanvasnya pakai apa ini? Kanvasnya kanvas Jeep. Kanvas Jeep. Ya, ada di Semarang itu yang untuk buat kanvas Jeep gitu. Kita ke situ. Rapi juga? Rapi, Mas. Dan nggak bocor. Oh iya, tadi mau nanya itu sih, Mas ya. Hujan. Aman. Panas? Panas, Mas. Ya, kanvas gimana lagi ya? Oke. Ini bisa dibuka ini? Bisa. Nah, ini harusnya ada pengaitnya, cuman patah. Ini kalau dikasih keranda juga asik. Ya, enggak gitu, Mas. Kan jadi angker ya. Kalau ini kan ini awalnya tuh mau buat piknik, Mas. Oke. Mau kita bawa ke Bali waktu ada Jamnas, cuman tidak jadi karena dananya waktu itu bangunnya kan dengan dana ada uang kita kerjain. Dana berjalan juga. Ya. Dana berjalan. Itulah tadi kenapa disebut mobil berjalan. Konsep berjalan. Oke. Wow. Boleh aku masuk, Mas? Boleh. Atasnya juga rapi ya? Atasnya rapi. Udah. Ada peredamnya, terus tak plafon. Kanvas. Oh, enggak. Kanvas ternyata juga ada. Kalau gitu hujan sih ngecembeng, Mas. Ini kayak di warung malah. Kayaknya masuk seru deh. Nutup. Gini dulu aja. Oke. Mas Bintang boleh masuk nih impresinya Mercy. Yes. Udah kan? Oh, kita hotel. Bapak-bapak ya. Gimana? Enak? Nyaman? Ini serinya udah ganti racing, Mas. Kalau aslinya dia lebih maju. Aslinya dia lebih maju? Lebih maju. Maksudnya lebih maju? Lebih mepet ke sini, Mas. Ini kan udah diganti seri racing. Oh gitu, oke. Gitu. Mas, ini kan setelannya Mas Niki ya? Iya. Kalau mau majuin ada di bawah sebelah kiri. Masih manual ya? Nah. Bawah sebelah kiri? Yes, itu ditarik ke atas, joknya dimajuin, Mas. Oke. Nah. Oke. Ini masih manual ya? Masih manual. Mas Bintang, ada yang membedain ini, nggak ada handrem. Coba di mana? Iya. Jadi di mobil Mercy Boxer itu handremnya ada di mana, Mas Biki? Di kaki. Di kaki. Di kaki. Iya, jadi kita real man use 4 pedal, Mas. Real man use 4 pedal. 4 pedal. Hey, pojok. Cara pakainya hampir sama kayak Alphard, sorry, kayak ini ya, kayak Alphard. HRV, CRV. Ya. Tapi kita rilisnya di tangan. Ini. Karena ini patah ya, Mas. Kemarin tuh patah. Tak kawatin dulu. Oke, so, jadi handrem di kaki. Ya, itu untuk diinjak. Nanti kita rilisnya ditarik di sini, Mas. Ini ya? Yes, ditarik. Nah,
Berarti istilahnya masih tetap handrem ya. Masih tetap handrem. hand Foot kick. brake sih. Nah, Manual. Nah, pertanyaannya, kalau jalannya agak nanjak. Karena kalau handrem di tangan kan enak ya, masih kepikiran lah ya. Ini handrem dan ini manual atau otomatis? Manual. Dan kopling. Nah, handrem ditanjakan. Kalau rilis iya. Gimana tuh? Jadi kita netralin dulu. Oke. Kan berhenti tuh di tanjakan. Handrem, oke. Terus kita masuk gear 1. Lepas kopling pelan-pelan, tarik. Rilis pakai tangan. Ya. Oke. Oh, itu harus nanti itu harus nyoba sendiri Mas, jam terbang itu. Oh, gini. Oke. Jadi ngerilisnya nggak di kaki itu cuma buat handrem awalan. Buat nginjek aja. Kayak kita pakai tangan. Iya nih itu. Tapi emang kayaknya harus ini sih ya Mas ya. Harus punya. Harus punya. Baru bisa dapat feel-nya. Oke, buat teman-teman mau lihat bagian dalamnya, ayo kayak gini. Sorry, permisi. Nih Mas Bintang dalamnya. Belakangnya itu lumayan lega. Banget sih. Banget. Lumayan lega banget. Masih bisa kasih kasur Mas. Masih untuk camper van juga yoi. Iya. Iya, buat kita nongkrong-nongkrong di pinggir pantai gitu kan. Yoi, benar. Dan ini jaraknya ini masih segini nih. Masih luas, masih ada space untuk naruh barang-barang yang nggak mengganggu bagian belakangnya, baknya nih. Baknya. Dari sini nih. Oke. Ala-ala. Udah pernah dibuat camper van Mas Bintang? Mas Miki? Belum. Mobilnya ini tuh sebenarnya masih progres Mas. Kita masih mau rapi-rapi interior. Udah sih tinggal itu sama kaki-kaki lagi paling setup lagi. Oke, kita tur. Lah, aku jadi pertanyaan. Aduh, pintunya udah gak kelihatan ada pintu kan? Sudah ketutup semua. Lumayan rapi banget modifikasinya. Tuh belakangnya juga rapi banget. Ini bak-bak kayak ini masih atas masih original? Yang depan masih original Mas. Yang depan masih original. Iya. Ini masih atap aslinya. Ini masih atap asli, dipotong segini. Udah ya, lanjut. Pepatah bilang mobil yang disayang itu paling lama di bengkel. Jadi untuk mesin ya masih kotor lah ya. Kotor banget Mas. Masih kotor banget. Apalagi dulu kan bangun kan ya lama ya. Jadi belum sempat beres-beres. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun jalan. Udah dari pickup dari potong pickup. Dari progresnya dari pickup. Dari pickup dijadiin kayak gini itu 2 tahun. 2 tahun. Karena ya itu tadi. Uangnya sambil jalan. Mesin masih standar gitu ya? Mesin standar semua. Oke. Next project mau diapakan mobil ini? Dirapikan, kita normalkan semua, terus pakai road trip kali ya. Pakai road trip. Okay. Mau dipakai ini roof rack? Roof rack nggak bisa Mas, mau taruh mana? Kecil gitu, depan. Oh enggak. Okay. Biar gini aja. Tapi kita pakai keluar pulau gitu mungkin. Keren. Juga ya. Kalau roof rack nggak bisa ya? Nggak bisa. Mau nyantol di mana Mas? Masa cuma di depan sini kan? Lucu. Oke. Bagusnya itu ini. Lampu. Enggak. itu bapak-bapak banget sih. Lampu. Ini pakai konvensional bisa atau harus custom sih Mas? Apa? Wiper. Aku lihat wipernya gede banget. Kalau gantinya harus pakai yang model konvensional atau yang konvensional biasa? Konvensional bisa. Kalau cuma lepas di pengaitnya itu doang ya? Dan ini wipernya 1 ya Mas Bintang. Kayak orinya emang 1. Kayak Datsun Go. Aku tadi juga mau nanya itu ya Mas ya. Wiper memang 1. Bawaannya emang 1. Tapi segitu lebar ya? Lebar. Sampai sana. Gimana Mas Bintang? Sudah terjawab kan penasarannya? Mau Mercy? Atau European Boys Syndicate. Iya.
European Boys Syndicate. Karet-karet yang depan masih Ori. ori. Ini karet kaca depan, karet pintu, ori bawaan. Belum ada yang diganti. Dari tahun 87. Dari tahun 87. Bener nggak kalau mobil Eropa ditaruh di iklim tropis kayak gini, karet-karetannya sering banyak getasnya? Betul. Tapi ini masih kok nggak pernah dijemur Mas mobil. Oke, berarti tergantung perawatan juga ya. Harian juga. Jangan sering kena panas. Nggak boleh disamaratain juga kalau mobil Eropa pasti karetannya gampang ketas gitu. Kulit asli, jok. Asli bawaan. Ini aslinya jok tahun muda Mas. Karena kan aslinya tahun 87 itu fabric. Oke. Kalau kita modif gini terus pakai fabric kan cepat kotor ya. Kita ganti pakai yang tahunnya lebih muda, yang bahannya udah kulit. Gitu. Spion manual atau? Manual. Dan kanan kiri beda ya Mas, bisa dicek. Oh iya, emang dari sana beda? Dari sana emang beda. Hah? Ini gimana ini? Beda bentuk. Beda bentuk. Yang sana kotak, yang sini persegi panjang. Why? Nggak tahu dari sananya. Iya ya. Aku coba baru lihat ini. Tapi visibilitasnya enak. Oke. Aku jadi penumpang deh. Ya, cobain. Mas Vicky bisa dijelasin ke dalam sama Mas Bintang nih. Oke. Untuk electrical dan juga electrical tidak ada electrical apa-apa. Tidak ada electrical apa-apa. Tombol-tombol segala macam ya, mobil 80-an lah. Ah, gini. Mas Bintang. Ya. Kita mundurin dulu ya. Iya, biar nggak kelihatan sesak. Oke, Mas, tadi aku sebenarnya penasaran banget. Spion kanan sama yang kiri beda. Dan itu bawaan dari lahir. Yes. Wow. Sorry. Apakah mobil Eropa seperti itu? Atau ini cuma ada di Mercy? Cuma ada di W124. Cuma ada di W124. Berarti Mercy lainnya sama semua. Cuma di W124 aja yang spionnya beda kanan kiri. Oke. Pernah nanya nggak? Maksudnya mungkin dari teman-teman komunitas ada yang tahu gitu? Enggak sih Mas. Kenapa alasan spion kiri dan spion kanan itu beda? Karena kan satu spion ini kan nggak bisa dilipat Mas. Ini nggak bisa dilipat? Nggak bisa. Kalau yang kiri? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga? Nggak bisa. Kalau dilipat sekali kelipat patah. Oke. W124. Permanen. Jadi mungkin itu yang dibikin kenapa dia bisa beda. Karena kok di kiri kan kita nggak tahu nih obstacle-nya apa. Kalau spionnya kecil kan dia lebih ini ya mungkin nih. Lebih simple. Oke. Dan yang kiri elektrik, yang kanan manual. Yang kiri elektrik, pakai ini kita buat ngatur. Spion yang sebelah kiri pengaturannya elektrik. Yang sebelah kanan manual. Iya. Pakai tangan. Iya. Bawaannya. Untuk kaca appendonnya yang mana? Kaca appendonnya ini. Di situ. Ini tombolnya udah nggak ori karena ya namanya mobil custom ya. Kalau orinya di mana Mas? Orinya di sini juga. Tapi ada juga. 4. Sama belakang harusnya. Ya. Oke. Tuh. Ini kemarin dapat best ekstrim. Best ekstrim di Surabaya. Mercedes-Benz Jatim Bali. 2020 baru kemarin. Best ekstrim. Ekstrim sih. Oke. Sebagai penumpang enak kan? Enak sih. Masih bisa dimundurin. Kalau kurang lebah nih di sini Mas. Putarannya. Diputar. Yes. Oke. Enteng juga ya. Nah, gitu.
Nanti kalau kepalanya sandarannya kurang ini bisa digini Mas. Bisa dinaikin. Oh beda ya, kalau mobil Jepang naik turun ya? Ya, kalau ini dia bisa gini. Oke. Oh. Kalau Jepang kan cuma naik turun. Ada ini. Kalau Jepang cuma ini naik juga turun. bisa naik turun, cuman. Nah, tapi kita lewat putaran. Oh bisa naik turun. Lewat bawah. Lewat putaran. Lewat putaran bawah. Iya, putaran jok. Diputernya ke? Jadi ditarik dulu. Ditarik dulu. Ya, ditarik terus baru diputar. Oh. Wow. Kalau Jepang kan Tinggal ditarik. Puasnya dari munggah. Nggak apa-apa. Aman aja. Nah, gitu. Oke. Ya. Karena ini udah full restorasi, bisa dibilang full restorasi. Full custom. Full custom ya. Iya. Jadi mungkin belum nggak tahu ya, karena aku pribadi juga belum pernah ngerasain yang originalnya. Ada. D124. Wiki ada. Ada. Oh ada juga. Kawan-kawan kita main lah. Kayaknya salah nanya sih ini ya. Hidup di atas roda itu memang penuh jebakan. Ya gitu. Kita mau nyari yang standar masih ada, aku masih ada. Terus mau yang modif tipis-tipis juga ada. Wih, kapan-kapan berarti bisa dibawa ke sini lagi nih, Mas? Boleh. Mau yang mana? Waduh, mau yang mana nih arahnya? Ini sudah racun jenis yang paling ekstrim. Mau yang low KM apa yang? Waduh. Makin harus kolek. Antem ya. Wow. Yang low KM itu mau dipakai saya. Iya makanya nggak pernah dipakai. Ini low KM, Mas. Ini kilometer asli masih 96.000. 96. Sorry, ini tahun berapa, Mas? 87. Tahun 87. Bukan model mobil capek ini. Kalau 90.000 ya. Iya, 96.000 asli. Dapat ini di tahun 2018. 2018. Wah, tadi aku sih belum tahu ya, karena mungkin tadi udah ada obrolan sama Mas Adi di awal ya. Kenapa Mas Miki akhirnya jatuh cinta sama Mercy? Kalau jatuh cinta sama Mercy ya kembali lagi ke awal tadi karena Eyang sukanya dari dulu Mercy. Old money. Enggak. Kita orang biasa aja. Iya. Oh, Eyang dari awal emang suka Mercy, mobil Eropa lah terutama. Nggak punya Jepang? Atau keluarga besar gitu? Oh, kalau keluarga besar, papa pakai Jepang. Pakai Jepang? Iya. Nggak mau pakai Eropa, tapi ini sekarang habis keracunan Eropa. Oke. Diracuni temennya. Oke. Bahkan papa sendiri aja bisa keracunan anaknya. Eropa semenakutkan itu. Nanti kalau udah naik Eropa nagih, Mas. Oh gitu, Mas? Iya, boleh dicoba. Beli dulu. Nanti kalau nggak enak, jual. Oke. Mas Miki itu bisa buyback. Oh iya. Tapi biasanya tetap, Mas ada lagi nggak? Saya mau nambah nih. Ya, oke. Untuk awam otomotif kayak aku masih belum bisa bilang gimana ya, karena mungkin ya aku belum lihat originalnya. Karena ini udah full modif, jadi mungkin belum lihat originalnya kayak apa. Mungkin next kayaknya ya, Mas. Boleh. Mumpung mobilnya belum laku. Oh dijual. Iya. Arahnya enggak gini. Fast moving mobilnya tuh. Iya. Mobilnya fast moving. Ini kemarin yang satunya yang masih standar, kemarin habis dicek orang. Harganya cocok. Berapa tuh? Boxer. Iya. Tahun? 94. Buka berapa? Buka aku kemarin murah aja. 60 tuh. 60 udah 3000 cc nyaman mirip 3.200 full injeksi. Ya aku belum naik 3.200 cc. Kalau yang ini ya. Kalau yang dijual, kalau yang ini 3.000 cc. Termasuk sahabat Pertamina tadi itu udah nanya belum ya? Sahabat Pertamina nggak sih? Enggak. Oh. Saya harian pakai ini muter-muter Solo, kita jalan sekitaran 60-70 kilo, 50.000 bensinnya. Pertalite. Oh Pertalite masih mau? Masih mau. Kalau pakai Pertamax?
Lebih bagus. Tapi lebih boros. Ya, So-so lah ya. Ya, rupiahnya beda, Mas. Oh ya, lebih boros di rupiah. Iya. Kayaknya daripada aku terus-terusan di dalam makin keracunan. Kita duduk depan lagi aja. Mas Adit. Oke, thank you Mas Vicky udah ngajakin Mercy ekstrimnya ini ke 99 Social Bar. Mas Bintang udah ngeracunin, kita juga dikit-dikit ngeracunin Mas Bintang lah supaya biar cepet beli mobil Eropa. Supaya lebih culture lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita nge-review mobil-mobil yang ya teman-teman kita yang cakep-cakep. See you.